nama saya Winda dengan NIM 200441159 dari kelas Informatika 3D. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi geografis. Pada dasarnya, istilah sistem informasi geografis merupakan gabungan dari 3 unsur pokok, yaitu sistem, informasi, dan geografi. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian informasi yaitu semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Terus yang kemudian geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aktivitas manusia dalam alam serta interaksi di antaranya. Keduanya melalui perspektif ruang sehingga terbentuk pola ruang tertentu. Adapun sejarah sistem informasi geografi yaitu awalnya dikenal SIG tidak lepas dari adanya kemajuan dalam bidang teknologi terutama komputer. Selama Perang Dunia Kedua, pemrosesan data mengalami kemajuan yang pesat, terutama untuk memenuhi kebutuhan militer dalam memprediksi trayektori balistik. Pada awal tahun 1960-an, perkembangan dalam ilmu komputer semakin pesat dan siap digunakan untuk bidang lainnya di luar militer. Para ahli meteorologi, geologi, dan geofisika mulai menggunakan komputer dalam pembuatan peta. Pada tahun 1963 di Kanada muncul CGIS atau Canadian Geographic Information System dan selanjutnya menjadi SIG pertama di dunia. 2 tahun kemudian di Amerika Serikat beroperasi sistem serupa bernama MIDAS yang digunakan untuk memproses data-data sumber daya alam. Adapun definisi SIG selalu berkembang. Hal ini terlihat dari banyaknya definisi SIG yang muncul. Berikut ini bagian dari definisi SIG dari para ahli, yaitu yang pertama ada Demens pada tahun 1997 yang mendefinisikan SIG sebagai sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Kemudian ada Esri pada tahun 1995 yang mendefinisikan SIG sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Kemudian ada Rich pada tahun 2000 mendefinisikan SIG sebagai sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, dan mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi di permukaan bumi. Adapun konsep dasar SIG yaitu SIG secara umum dapat dipahami sebagai sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, menganalisis, serta mengaktifkan kembali data yang berhubungan dengan keruangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Konsep dasar SIG dari beberapa pemahaman tadi, SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem, yaitu data input. Sistem ini berfungsi mengumpulkan serta mempersiapkan data spesial dan atribut dari berbagai sumber. Data atau informasi geografi dapat diperoleh melalui 5 cara, yaitu yang pertama, survei lapangan, pengukuran fisik atau landmarks, pengambilan sampel atau polusi air,
pengumpulan data non-fisik atau data spesifik politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua ada sensus dengan pendekatan kuesioner, wawancara, dan pengamatan. Pengumpulan data secara nasional statistik. Pengumpulan data secara nasional dan periodik atau sensus jumlah penduduk, sensus pemilihan tanah. Yang ketiga ada statistik, merupakan metode pengumpulan data periodik pada stasiun pengamatan dan analisis data geografi tersebut, contohnya data curah hujan. Dan yang keempat ada trancing, merupakan cara pengumpulan data dalam periode tertentu untuk tujuan pemantauan atau pengamatan perubahan, contohnya kebakaran hutan, gunung meletus, dan debit air sungai. Kemudian yang kelima penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan hasil perekaman foto udara terkait objek permukaan bumi dalam bentuk citra. Kemudian data output. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan luaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Kemudian data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan baik data spesial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Kemudian data manipulasi dan analisis subsistem. Ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi informasi yang diharapkan. Komponen SIG. Berikut ini terdapat beberapa komponen informasi geografi yang terdiri dari perangkat keras atau hardware. Perangkat keras hardware adalah komputer di mana sistem informasi geografi beroperasi. Kondisi saat ini, SIG dapat bekerja pada perangkat keras dengan range tipe yang luas, mulai dari komputer server terpusat dari komputer desktop yang digunakan sebagai head-alone atau figurasi jaringan. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak SIG menghasilkan fungsi dan alat yang dibutuhkan untuk membuat, mengolah, menganalisis, dan menampilkan informasi geografis, misalnya tools untuk masukkan dan manipulasi data. Kemudian suatu sistem mengolah basis data atau DBMS. Selanjutnya ada tools yang mendukung query, analisis, dan visualisasi geografi. Kemudian ada graphical user interface atau GUI yang mengakses tools. Komponen SIG terdapat yaitu yang selanjutnya data. Hal ini merupakan komponen penting dalam SIG adalah data. Secara fundamental SIG bekerja dengan dua tipe model data geografis, yaitu model data vektor dan model data raster. Model data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis atau kurva atau poligon serta atribut-atributnya. Bentuk-bentuk dasar representasi data spasial ini di dalam sistem model data vektor didefinisikan oleh sistem koordinat kartesial dua dimensi atau X dan Y. Dalam bentuk model atau spasial vektor garis-garis atau kurva busur atau ARCS merupakan sekumpulan titik-titik terurut yang dihubungkan, sedangkan luasan atau poligon juga disimpan sebagai sekumpulan list titik-titik, tetapi dengan catatan bahwa titik awal dan titik akhir poligon memiliki nilai koordinat yang sama atau poligon tertutup sempurna. Kemudian selanjutnya ada manusia.
Teknologi SIG tidaklah menjadi bermanfaat tanpa manusia yang mengelola sistem dan membangun perencanaan yang dapat diaplikasikan sesuai kondisi dunia nyata. Sama seperti pada sistem informasi lain, pemakaian SIG pun memiliki tingkatan tertentu, dari tingkatan spesialis, teknis, dan desain, dan memelihara sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk menolong pekerjaan mereka sehari-hari. Kemudian ada metode. SIG yang baik memiliki keserasian antara rencana, desain yang baik, dan aturan dunia nyata, di mana metode, model, dan implementasi akan berbeda-beda untuk setiap permasalahan. Kemudian karakteristik SIG. Berikut ini terdapat beberapa karakteristik SIG yang terdiri atas yang pertama merupakan suatu sistem hasil pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk tujuan pemetaan sehingga fakta wilayah dapat disajikan dalam suatu sistem basis komputer. Kemudian selanjutnya melibatkan ahli geografi, informatika, dan komputer serta aplikasi yang terkait. Selanjutnya, masalah dalam pengembangan meliputi cakupan kualitas dan standar data, struktur model dan visualisasi data, koordinasi kelembagaan dan etika, pendidikan, expert system, dan decision support system serta penerapannya. Selanjutnya ada perbedaannya dengan sistem informasi lainnya. Data dikaitkan dengan data geografi yang terdiri dari data tekstual maupun grafik. Kemudian selanjutnya bukan hanya sekedar merupakan pengubahan peta konvensional atau tradisional ke bentuk peta digital untuk kemudian disajikan atau dicetak atau diperbanyak kembali. Kemudian selanjutnya mampu mengumpulkan, menyimpan, mentransformasikan, menampilkan, memanipulasikan, memadukan, dan menganalisis data seperti dari fenomena geografi suatu wilayah. Kemudian mampu menyimpan data besar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, penyelesaian masalah perubahan iklim memerlukan informasi dasar seperti curah hujan, suhu, angin, kondisi awan. Data dasar biasanya dikumpulkan secara berskala dalam jangka yang cukup panjang. Adapun subsistem SIG yaitu berikut. Terdapat beberapa subsistem SIG yang terdiri atas data input. Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spesial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data asli dalam bentuk yang digunakan oleh SIG. Kemudian ada output. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan luaran seluruh atau sebagian basis data, baik dalam bentuk copy, soft copy, ataupun hard copy. Kemudian ada data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan data spesial dan ke atribut ke dalam suatu basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Data manipulasi dan analisis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data yang menghasilkan informasi yang diharapkan. Adapun manfaat SIG yaitu tujuan pokok dari manfaat sistem informasi geografis adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan disimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam sistem informasi geografi adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar
yang belum dispesifikasi. Dengan demikian, SIG diharapkan mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang diinginkan, seperti yang pertama, penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format buku. Yang kedua, revisi dan pemutahiran data menjadi lebih mudah. Yang ketiga, data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisis, dan dipresentasikan. Yang keempat, menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Dan yang keenam, mampu menukar daya geospal. Yang keenam, menghemat waktu dan biaya. Yang ketujuh, keputusan yang diambil menjadi lebih cepat dan akurat. Adapun keunggulan SIG yaitu berikut. Terdapat beberapa keunggulan SIG. Yang pertama adalah pemrosesan data lebih cepat. Dengan menggunakan bantuan komputer, maka pemrosesan data spesial ataupun atribut lebih cepat. Anda bisa memanipulasi data untuk mengolah data dengan cepat dan dengan komputer masa kini. Jika sebelumnya kita mengolah data secara manual, maka kini hanya membutuhkan data atau file saja dengan menginputnya dalam komputer. Yang selanjutnya, penanganan data spasial lebih baik. Untuk menampilkan data spasial dalam komputer, kini telah tersedia berbagai macam software yang memudahkan kita untuk membuat sebuah peta digital. Dalam spasial dapat kita edit, rubah, dan analisis sesuka hati. Selanjutnya, ada data geospasial lebih mudah ditampilkan. Jika dulu membaut peta harus diprint dalam ukuran besar, maka kini hanya bermodal layar smartphone saja. Semua wilayah dunia bisa kita dapatkan tanpa diprint untuk menghabiskan tempat. Yang selanjutnya ada kemampuan menukar data spasial. Hadirnya SIG membuat kita bisa menukar data geospal dengan mudah di komputer. Selanjutnya, hemat waktu dan biaya. SIG meskipun memakan investasi mahal di awal, namun dalam produknya dapat digunakan dengan efisien dan hemat biaya. Kita bisa mengolah data spesial untuk mencari informasi wilayah tak terbatas ruang dan waktu. Adapun keunggulan SIG yaitu pengambilan keputusan lebih akurat. Produk SIG seperti Google Maps menghasilkan gambaran nyata permukaan bumi persis. Hal ini akan membuat orang geografer dapat dengan mudah menganalisis fenomena keruangan yang lebih akurat. Kemudian, gambar visual menyerupai atau sesuai asli. Gambar keruangan dalam SIG menyerupai gambar asli di permukaan bumi itu sendiri. Bahkan kini ada fitur 3D di dalamnya. Dunia seperti berada di genggaman kita. Sekian materi saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.